Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu, selamat sore, selamat datang dalam rumah Tuhan. Sebentar kita mau mengikuti ibadah. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa sebentar, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat anugerah yang Tuhan limpahkan pada kami. Kalau sebentar kami mau memuji menyembah, kiranya Tuhan mau pimpin kami Tuhan. Berkati kebaktian kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya nama-Mu saja yang kami muliakan. Roh Kudus, kiranya Roh Kudus akan hadir tengah-tengah kami, membimbing dan menguatkan iman kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau sambut ibadah ini dengan sorak-sorai. Jemaat yang siap, mari sama-sama katakan amin. Haleluya.
Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan yang layak ditinggikan, Tuhan yang layak terima hormat, Tuhan yang layak terima pujian, Tuhan yang layak terima kemuliaan. Surga bumi menyembah dan meninggikan nama-Mu. Dan kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami mau sama-sama menikmati kasih setia Tuhan, hadirat-Mu, kasih setia-Mu buat kehidupan kami. Di akhir bulan ini kami sudah merasakan penyertaan demi penyertaan, pertolongan demi pertolongan, kasih sayang yang tidak pernah hilang atas hidup kami. Mari Tuhan pada saat sore hari ini, biar kami bawa segenap hati kami, penyembahan kami, hati kami, hidup kami untuk Engkau. Mari Tuhan, di sepanjang ibadah ini kami minta perkenan Tuhan hadir memenuhi ibadah ini, sehingga ibadah ini menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jika kami datang ke tempat ini, kami datang dengan kerinduan, dan telah kami pulang dengan kebanggaan. Rindu memuji meninggikan nama Tuhan, rindu memuliakan nama, kami rindu berfellowship, kami rindu dibangun. Ketika kami pulang dengan kebanggaan. Kami bangga punya Allah yang sungguh-sungguh mengasihi hidup kami, dan janjinya ya dan amin atas hidup. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, pemurahan Tuhan juga turun atas setiap hamba-hamba Tuhan, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya terima berkat. Sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan. Sebelumnya kasih salam kiri kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus baik, karena sebab Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Tuhan kita berikan pujian ini. Haleluya. Tuhan yang baik. Mari masuk dalamnya dengan hati bersyukur. Dan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Nah, saudara, kalau sudah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Menantu, Engkau Allah yang tidak pernah gagal, dan tidak pernah lama itu. Kau memperhatikan kami, Kau menjaga kami seperti biji mata itu. Kau tidak membiarkan kami sendirian. Kau selalu menggendong kami sampai pada tua kami. Kau tetap menggendong kami. Kau selalu menolong kami agar kami menjadi rumah-rumah yang lebih daripada para pemenang Tuhan. Kami yakin dan percaya itu Tuhan. Tuhan biar sebentar kami akan mendengarkan sebagai dari firman-Mu yang ingin Kau jadikan kami, hati-hati kami, kehidupan kami menjadi tanah-tanah yang baik untuk menerima dari firman, agar dari firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam, tumbuh dan berbuah-buah sesuai kehendak Bapa di surga. Agar kehidupan kami berkenan dan berlayak di hadapan. Yang Kau sayang berbicara tentang kami melalui Roh Kudus-Mu yang akan membentuk kehidupan kami, yang menyadarkan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan saudaraku, kamu lidah dan kita berdiri. Dan akan tadi sebelum berangkat kemarin nyanyi ya. Saya jarang-jarang bawa firman Tuhan nyanyi ya. Ayo ini lagu indah tentang nama Tuhan. Indah
Saya pernah ngomong sama Pak Pembala Junior, tolong yang dikasih tugas untuk saya sebagai song leader. Karena pernah saya nyanyi di belakang dia, saya nggak bisa nyanyi juga, suaranya nggak keluar. Begini perjuangan, saya bisa nyanyi kan, saudara? Iya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Benar, itu saudara. Gak bisa nyanyi, saya juga heran. Saya juga hobi karaoke. Ya, kalau omnibus ini salah satu pembawa pasti saya nyanyi. Kemarin diajak karena ulang tahun bisa, tapi saya memang habis dari Bandung, capek, ada seminar selama 3 hari. Saya juga memang gak dapat, tapi puji Tuhan. Sebelum saya kemarin saya siap seperti terbesit nyanyikan sebuah lagu Indah Rencana. Ya, saya setel dari Australia handphone untuk mengingat, dan saya juga nggak hafal lagunya. Puji nama Tuhan, Tuhan izinkan untuk saya menyanyi lagu itu. Dan tadi saya bilang sama Andre, cari suara yang paling rendah kuncinya. Supaya saya nyanyikan ya. Amin, puji Tuhan saudara. Bagi Tuhan yang besar, indah rencana Tuhan bagi kita semua. Memang kita ngerti dulu banget, tapi sekarang kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Kita langsung aja saudara ya, dengan firman Tuhan ya. Saya nggak berlama. Firman Tuhan pada tema bulan ini kita adalah with God ya, dalam bahasa Inggris. Saya minta nanti jangan Pak Gembala bikin temanya dalam bahasa Ibrani. Ya, kita bingung saya juga ya. Jadi with God, I'm more than conqueror. Betul, saya conqueror bacanya ya, bukan conqueror tapi conqueror. Memang kadang-kadang bahasa Inggris itu suka pronasnya mengucapkan itu ada beda. Ya, jadi harus kita tahu gitu. Jadi saya bingung juga kanker, memang kanker gitu kan. Nah, kanker sini adalah pemenang. Bisa juga jadi winner, champion, ya kan, tadi ya ini. Memang sesuai dengan kalau di dalam kita bahasa Inggris, memang ini kanker harus ya. Ya coba lihat apa sih kita roman, apa yang kita baca itu benar nggak ini tulisannya? Tapi benar juga. Langsung kita buka dalam Roma 31. Roma 8 yang 31 dan sampai dengan 39. Saya begitu banyak ayat-ayatnya supaya saya mengulangi sedikit. Panjang-panjangnya aja ya, sabar. Oke, udah siap? Nah, kita baca sama-sama aja, nggak usah pakai giliran satu ini apa saya dan dia sama-sama. 1, 2, 3. Saat itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang tidak menyayangkan anaknya, tapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan membuat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah,
baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, tema bulan ini adalah bahasa Inggris. Izinkan saya untuk menerjemahkannya secara bebas ya. Coba apa yang saya terjemahkan coba disuruhnya. Saya pakai film ya. Cancel ya, oke. Nah, tema bulan ini kan adalah bahasa Inggris. Izinkan saya coba terjemahkan secara bebas. Jadi ini seperti ini. Bersama Tuhan Yesus atau bersama Allah, bersama Tuhan. Tapi saya senang ada sisipkan kata Yesus karena dia juru selamat kita. Karena hanya di dalam dia saja ada keselamatan ya. Walaupun Yesus itu adalah firman Allah, dia Allah sendiri. Jadi di sini katakan saya buat gini ya. Bersama Tuhan Yesus saya lebih dari pemenang. Jadi plural saudara yang bukan singular, plural jamak pemenang. Namun sesuai dengan temanya more than conquerors. Jadi ada S-nya. Kalau bahasa ini kalau ada S bukannya dingin, tapi jamak sebenarnya. Nah, ada S dingin kan enggak, bukannya mau mekar tapi malah kecil. Itu jamak, bukan tunggal. Lebih daripada pemenang. Saya punya komen, jadi sabar ya, saya lihat dulu supaya teratur. Jadi lebih daripada pemenang. Kita kadang-kadang juga pikir apa sih bersama dengan Tuhan Yesus saudara. Tentunya kalau bersama Tuhan Yesus itu coba langsung aja mati ini lagi sekali lagi. Alam kayak tadi saya bilang tentang alam dengan Roma yang tadi 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, yang oleh Dia mengasihi kita. Tanpa Tuhan Yesus kita itu bukan apa, bukan siapa-siapa sebenarnya. Bukannya apa, dengan kekuatan menjaga kita sendiri. Karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita bisa menjadi pemenang. Karena nggak ada orang yang istilahnya bisa dengan kekuatan sendiri bisa jadi pemenang. Yang saya kemarin seminar, ada seminar di Bandung, seorang speakernya, saya lihat dia seorang ibu memakai kaul salib ya. Dia ceritakan backgroundnya, dia pernah stres juga. Karena apa? Keadaan keuangannya. Dia pernah mau bunuh diri. Pas zaman itu saya yang dengar tuh kayaknya saya akan sedih gitu ya. Orang Tuhan bisa stres itu. Dia berusaha untuk bunuh diri. Kenapa? Karena ekonomi. Tapi dia bangkit kembali menjadi seorang pemenang. Karena dia berhasil. Bukan saya mau reklama atau mengiklankan. Karena dia itu seiman dengan kita. Saya bersedih juga kalau orang yang sampai putus asa bisa bunuh diri gitu. Sedemikian stresnya kan. Puji nama Tuhan kita di pihak Tuhan ya. Kita tidak takut. Tapi yang ada kita baca, siapakah yang akan menjadi lawan kita kalau Tuhan di pihak kita? Nggak ada, tak ada yang suami itu. Tuhan di pihak kita. Ini ada buku suami itu nih, Rahel. Isi saya, Eva, Fani. Terus jawabannya apa Bang? Lawan kita. Terus tidak ada. Anak sekolah minggu aja begitu yakin sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang militan. Kalau diminta sama atasnya, siap dan begitu. Kan ada tuh kalau ada konten-konten siap dan begitu. Jangan siap dan. Kalau begitu emang lo pikir gitu ya. Siap dan begitu. Atau siap dan. Militan sekarang itu jawabannya untuk semangat. Karena di militan itu penuh energi semangat gitu.
Kita harus seperti itu ya. Jadi kalau misalnya bersama Yesus itu bukan kekuatan kita sendiri. Lebih daripada pemenang berarti itu kalau saya ini coba ambil bahwa lebih daripada pemenang, menangnya itu nggak sekali doang, ya kan? Kalau sekali doang mungkin kebetulan itu gara-gara hubungan, bukan Tuhan. Tapi kalau kita terus menerus, continue, nggak sementara, kita akan sadar siapa kita. Kalau bukan Tuhan, benar saudara? Kalau bukan Tuhan itu tadi kita hidup tadi itu pengen bunuh diri sudah apartemen kita. Kan ada tuh di YouTube ya, yang di pokok konten tuh ada yang bunuh diri ya. Belum lama saya melihat tuh seorang ibu atau apa yang buang diri ke bawah. Kalau buang diri pasti ke bawah saudara ya. Kalau buang diri tak termayang ya. Ke bawah. Mati nggak saudara? Kecuali ada tempat ya. Gue media ya. Kalau ada pasti yang sedang bang bisa menara saudara. Nah, sebegitunya saudara ya. Jadi kita harus yakin soal pihak kita, siapa lawan kita. Kita akan lanjutkan baca saudara. Ya banyak yang saya bilang, jadi saya mengupasnya saya baca di kitab Keluaran. Betul nggak? Nah ini panjang nih, banyak nih. Baca lagi kita latihan. Harus buka suara saudara ya. Harus kita mainin dulu kita supaya apa saudara? Supaya kalau ditanya hari-hari bakal mulai stroke-nya, ya stroke-nya seperti itu saudara ya. Bukan supaya kita nggak stroke, bukan stroke bom saudara ya. Ayo kita baca Keluaran 13 ya, Keluaran 13 ya, ayat 17 sampai dengan 20 sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntut mereka mau jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi perang, sehingga mereka kembali ke Mesir. 18. Tetapi Allah menuntut terus Musa membawa sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel akan bapak memindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulang dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Yosua dan bagaimana mereka di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntut mereka jalan. Untuk memerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa. Masih ada yang buat tidak ada tempat seterusnya kita bahas dulu. Kita siapin bahannya, ntar baru saya goreng ya. Yang mau apa misalnya jadi capcay atau jadi goreng terserah saya sebagai chefnya ya. Terus apa Keluaran 14 ayat 1 dan 2. Ini saling berkaitan saudara. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Antara Migdol dan Laut, tepat di depan Baal-Peor, berfirmanlah kamu di tepi laut. Terus kemudian Ulangan 8 ayat 1 sampai 3. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu masuki serta menduduki negeri yang dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah pada seluruh perjalanan yang kau lakukan ibarat dulu selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba memperoleh apa yang telah yakni apakah kau berbuat pada kerajaan yang ketiga ya. Nah ya. Jadi ia yang menjaga hatimu, membiarkan
Tadi udah 3 ya, terus 3 ya. Udah 3 itu satu lagi saudara. 1 Korintus 10 ini panjang. Ini ada judul ininya ya, kalau judulnya itu adalah judul dari komnya Israel sebagai suatu peringatan. Ini kita baca mulai dari ayat 5. Tetapi sungguh demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan melakukan hal-hal yang Dan supaya kita menjadi benar-benar Allah. sama seperti orang-orang mereka seperti ada tertulis maka berdoa bangsa itu makan dan minum kemudian bangunlah mereka dan percaya. Janganlah kita melakukan campur seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka. Dan janganlah kita mencoba seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka tidak berdoa. Dan janganlah bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh Allah maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan diberikan untuk kita peringatkan bagi kita yang ini adalah yang telah dilakukan. Lagi nanti ada 2 lagi kayak nanti kalau terakhir saya akan terakhir supaya tidur banget. Ya, saudara tahu kalau saya coba bikin peta, tapi saya nggak bisa tulis di sini di situ saudara. Jadi saudara percaya aja ya, peta ini seperti kayak gini kayak jadi 2 piece man piece gitu ya. Nah ini Victoria itu merupakan laut merah yang menjorok ke ke darat satu teluk ya. Selamat tinggal kasih. Nah sampai tahu lagu ini lagu judulnya. Berarti seangkatan ke saya. Pokoknya Jennifer ya kan. Jennifer yang hidup duduk kalau pakai lampu. Dia kan harus selalu menyentuh teluk Bayur tahu itu. Laut merah menjorok ada 2 tahun. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa, apa dia punya perjalanan itu sebenarnya singkat, singkat nih. Kalau sini itu nanti ngomong boleh ya, foto-foto saya boleh menanya lagi peta ini. Dari tanah Gosek atau Ramses, mereka ke Sukhoi. Dari Sukhoi terus ada di Etam. Di ujung tuh teluk itu, teluk merah itu. Ya, ada teluk itu lucu sekali. Sebenarnya mereka bisa langsung ke gunung gunung bentar ya saudara. Dan minta pertolongan dulu. Kalau diketahui saya bilang pertolongan apa sih saya tulisnya? Gunung Hor, ya kan? Sebenarnya itu mereka dari Etam langsung bisa ke Gunung Hor. Dari Gunung Hor ke Gunung Nebo. Disinilah akhir kisah daripada Musa. Minggu yang lalu kan sudah kata-kata kita bawa. Dia bilang, overlapping juga. Ya, nggak apa-apa ya saudara ya, overlapping ada kesamaannya. Saya dari Etam ke Gunung Permawar terus ke Gunung Nebo selesai. Perjalanan ini bisa dilakukan jalanan darat yang ditempuh kurang lebih 30 hari. Kenapa sih? 30 hari jadi 40 tahun. Mereka berputar-putar. Dari Etam ini mereka mundur. Tadi kita sudah baca. Mundur ke pihak. Tadi kan ada ke pihak Hidro. Wah, ya. Ke pihak Hidro mundur. Seharusnya mereka lurus saja. Ke Gunung Hor lalu Gunung Nebo mundur pihak Hidro. Menghadapi laut merah dekat di sini kita dekat apa ya tadi dekat Migdol ya. Kenapa? Lalu singkat kok Tuhan sengaja pemenang tidak hanya instan. Amin saudara. Pasti ada prosesnya.
Tuhan nggak mau, kan sudah dikatakan di depan, Tuhan nggak mau tuh mereka ini langsung mengalami perang gitu. Dari SD tiba-tiba masuk mahasiswa, kan nggak begitu, pasti ada jenjang supaya naik level. Tuhan inginkan bangsa saya seperti itu. Mereka berjalan siap berperang, tapi berperangan mereka sama pemuda itu. Berperang terhadap dirinya sendiri. Mereka itu berontak di siang lagi, berontak di siang lagi. Gagal lagi. Selama 40 tahun. Sampai akhirnya kan pada malam ini mereka yang angkatan pertama yang keluar dari Mesir itu semuanya tuh dikirim-kirimnya apa? .co.id koin semua. Dikirim-kirimnya ya kan? .co.id semua koin. Gak ada yang hidup kecuali kecuali PR sekarang dia. Kecuali saya berdoa. Kalian dan Yosua. Kalian itu orang mana ya? Tahu nggak? Orang Tani. Orang Jepang saudara. Kan kalian di Jepun itu bintang film Jepang tuh samurai itu. Kalau dulu kata Sato Ichi itu, siapa tahu Sato Ichi? Ada yang kata Jepang yang namanya Buddha. Tahu nggak Sato Ichi? Nggak tahu, nggak ada yang pakat sama saya. Jadi ada dua orang doang yang tahu. Kenapa? Karena mereka yakin. Walaupun kelihatan tinggi-tinggi, secara kasat mata, ingat nggak Daud ketika menghadapi Goliat? Ada nggak yang berani prajuritnya Saul ketika Goliat menantang? Pertama kan dia akan menjadi mantu raja, saudara. Harganya waduh, pajak dibebasin keluarga yang akan mantu raja. Ada nggak yang berani? Nggak ada yang berani. Goliat itu kalau diukur secara meteran, meter begitu meternya, 3,20 meter tingginya. Nah, mungkin sini ini plafon ini. Jadi kalau mau ngeliat mata dia lo ngaku, ya kan? Pemain basket kan 2 meteran, ini 3,20 meter juga nggak ada dulu. Daud yang berani, benar atau benar? Ya kan? Daud maju, sampai kakaknya merendahkan dia. Udahlah kamu dah. Biar di mana tuh kambing 2-3 ekor. Sebenarnya Daud itu bukan yang mengembalakan kambing 2-3 ekor. Melainkan apa saudara? Kawanan, artinya banyak itu hanya merendahkan. Siapa sih mau ikut itu mau perang? Selalu ada pakai baju perang di depan, tapi pergerakan kan biasa. Tapi Daud mempunyai keyakinan iman yang kuat. Mental keyakinan iman yang kuat. Ini kan itu dari judulnya saudara itu. Keyakinan iman yang kuat daripada Daud. Siapa sih orang yang menghina nama Tuhan? Bangsa yang dikasihi, yang dibenarkan oleh Tuhan. Kalau si Goliat membawa 3 alat ya, lembing apa termasuk tombak dan lo hanya mau apa? Ketepel itu daripada apa? Ya, ketepel lah pokoknya. Sama 5 batu licin dari sungai. Itu memiliki keyakinan iman yang kuat sudah itu ya, sehingga bisa mengalahkan Goliat. Bukan kekuatan sendiri. Apakah Daud langsung bisa mengalahkan? Tapi sebelumnya saudara, Daud bilang apa? Dia mengumpamakan si Goliat itu adalah seperti beruang atau singa. Ketika dia mengembalakan seekor beruang, seekor singa yang menerkam, dia akan melepaskan. Pegang jantungnya dibanting. Dia sudah terlatih saudara. Jadi nggak ada yang instan, kemenangan itu nggak ada yang instan. Dia sudah terlatih. Mental, imannya dipercaya Tuhan pasti melindungi. Seperti kemarin lagi kan, kalau malah saya kutip lagi, ketika bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan, kotak kerajaan mana yang pertama kali dia
menghadapi apa PR nih buat ini kemarin dan ayo apa kota apa? Kota Yeriko, dihadapi kota Yeriko. Terus langsung perang gitu. Disuruh apa? Mengitari, mengelilingi selama 7 hari. Hari pertama sampai dengan 6 1 hari. Hari ke-7 baru ditaruh, baru tiup sangkal, langsung ngadepin ke dinding yang depan, langsung ini akan runtuh. Tembok Yeriko itu runtuh, tidak langsung berhadapan dengan tembok masing-masing, pergi menyerang. Ya kan memang itu digambarkan dan didramatisir dalam gembala kita. Ya mereka akan jadi ngapain orang nih? ODGJ kayak gitu. Mau ngalah darah, orang mau perang bukannya perang kok bersorak, ya kan? Jangan, kita nggak boleh dulu. Firman Tuhan kepada Yosua kan jangan sampai mereka mengeluarkan kata-kata diam aja lah, menang baik. Bahasa apa yang menang baik ya? Diam aja lah pokoknya. Secara logika masuk aja. Oh pernah begitu. Kalau mereka berpikiran negatif, bahaya kan? Bahaya. Banyak kan? Seperti siapa itu panglima siapa ya? Di Sera itu kan, yang zamannya Gideon, yang Gideon nggak mau ngadepin itu. Ibu-ibu dulu kan nabi apa tuh, ya kan? Deborah. Kalau istilahnya kalau ibu bergerak, saya mau bergerak kan, tapi ingat, kamu nggak akan jadi pahlawan saat ini, karena akan menjadi pahlawan ibu-ibu, betul nggak? Si tahu dekat perlu gimana gitu ya. Jangan hari sektor itu yang dipatok tuh tukul ya. Saya tahu tukul itu palu dari Alkitab saudara. Kan tukul ada tuh kembali ke laptop. Tukul palu. Ditukul dahinya. Ya. Atau juga lagi apa panggil siapa tuh yang dekat-dekat ke benteng dilempari batu kilangan. Kepalanya pecah itu. Jadi kalau ini bahaya sekali, betul nggak saudara? Bahaya sekali kalau terlalu dekat dengan tembok itu. Tapi mereka taat. Mau makin taat di dalam proses untuk menuju kemenangan demi kemenangan. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel, kita akan mengalami itu untuk di sekali. Mungkin sekali ya. Orang-orang Yeriko heran juga ya, tanda tanya gitu ya. Saya umur hidup dari nenek moyang gue sampai saat ini, gue nggak pernah lihat orang kalau mau orang kok cuma keliling-keliling doang, ngapain sih, nggak ada kerjaan gitu. Betul nggak? Itu kan udah sudah berbahaya bagi mereka. Mungkin hari kedua mereka ini kesempatan. Kenapa kita nggak lemparin batu aja? Kenapa kita nggak panah, nggak tombak? Pasti ada yang mundur. Mereka belum percaya bahwa Tuhan akan dilindungi. Pada saat kita mengalami keadaan seperti itu, kita juga berpikir juga, oh Tuhan ini ya, oh Tuhan gitu ya. Kemarin saya lewat siapa ya? Oh lewat sama Ibu Juli. Oh di belakang kali kan ngocang sih, ketutupan. Jadi ini saya nih tahun 2020 kejadiannya di sini nih. Katakan. Pokoknya udah di rumah sakit. Jadi pokoknya lihat mukanya udah memang bocor-bocor begitu. Saya sampai bersungguh-sungguh juga, mengeluh juga ya, mengeluh. Oh Tuhan, itu lagi sampai rumah. Jalan industri kemarin berapa jauh sih, 5 menit sampai. Gitu. Ya Tuhan proses saya bagaimana? Saya nggak tahu ya. Pokoknya saya kalau pas kecelakaan gitu, soalnya nyanyi doang saya. Sampai ke pohon saya nyanyi aja. Kuasamu terlebih besar. Saya nyanyi lagu itu di dalam hati sih. Mau bisa ngomong karena udah bibinya tuh rontok saudara. Untung nggak. Gigi saya masih ada 7 saudara. Kalau giginya tinggal 2, saya sudah sering ada jendela. Hati-hati kalau saudara punya jendela terbuka yang ngeblok gitu. Ini gigi palsu di. Makanya kita merokok ya. Saya bingung nih. Nanti saya mau tanya. Yang bersih gigi
dimaksud pakai apa sih obatnya? Hitam sudah. Bingung saya bisa hitam gitu. Kalau dipotong-potong dikasih semasi, ada kayak orang merokok. Jadi saya merokok ya Pak. Kenapa? Ini hitam, iya hitam juga. Maka saya senyum saya mahal sekarang. Saya jalan sekali dengan hitam saya sampai seperti saya nyanyi kuasa berbeda. Kalau ini keluarga, ke usaha, boleh terima minta keluarga untuk BPJS, sorry nggak boleh BPJS. Usaha juga begitu. Ada punya Tuhan, ada dokter jaga yang kata apa keponan dia. Di pikiran saya pon itu rumah sakit swasta, ternyata rumah sakit pemerintah. Jadi saya dirawat di sana diterima. Jadi saya bisa mengulangi. Dulu berapa dokter gigi, dokter jantung, dokter saraf, sama dokter estetika yang merapikan muka saya. Sampai dokter itu, bapak sih ngomong apa dokter? Ini nih, coba kalau bapak ngomong, ya orang lagi sakitan lagi, ini masa ngomong, dok, ada neruknya sih dokter. Ya itu tanpa mata, kalau saya bilang kan bisa perak cari gampang. Mana soalnya kamu? Ya itu polisi, entah ininya yang ada air lalat dan punya bahan gede gitu. Jadi gampang nyarinya. Benar serius dokternya nanya gitu. Kalau bahkan dokter ngomong gitu, kalau bapak ngomong saya hilangin Pak. Iya buru-buru mikirin teh lalat lagi sakit. Kalau memang lagi bersyukur film gitu supaya ganteng yang mikirin wajah gua apa nih yang kira-kira bisa dipermak. Teh lalat ini lagi sakit. Dokter nanya, bila melakukan kita jangan bersungut-sungut saudaranya, harus tetap bersyukur. Apapun yang terjadi mungkin kita tetap bersyukur. 5 menit lagi. Tadi kan saya tuh seharusnya tuh singkat tapi betul-betul untuk membentuk bangsa Israel semakin lama semakin mencintai agar mereka semakin kuat. Tapi kenyataannya habisin dikirim email sama Tuhan. Nah, kalau di sini mereka khawatir kalau anak-anak mereka akan dimulai jadi budak lah. Justru mereka yang mewarisi anak-anak. Mereka yang menyeberang melalui Sungai Yordan. Lalu bisa sudah Sungai Yordan gilirannya si Yosua. Nah, di situ dimuliakan. Berarti Yosua dipakai Tuhan sebagaimana Tuhan memakai Musa. Kalian pertanyaan sudah saya simpan ternyata kalau yang mau bikin boleh. Lalu apa hubungannya sih dengan kita kalau peristiwa-peristiwa itu? Pertama bangsa Israel suruh oleh Musa mundur supaya mereka ini hubungannya dengan kita yang saat ini apa? Tadi kan kita sudah baca sebenarnya bahwa supaya kita yang hidup di akhir apa? Akhir hidup kita, akhir zaman saudara. Supaya itu menjadi peringatan. Supaya apa kita jangan banyak ada di mana saudara. Saya ini coba saya lihat. Itu tidak mungkin di atasnya nggak ada ya. Nah ini dia. Di dalam 1 Korintus itu, ya kan? Korintus 10 ayat 6 sampai dengan 10. Coba dah ayat 6 dah. Satu dulu dah. Satu aja coba. 1 Korintus 10 ayat 6. Apa di situ yang bisa kita lihat? Bagi contoh untuk mereka kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Setiap ayat ada satu-satu sampai mana saya sebut bikin 5 nih. Jangan gitu. Ada 5 nih. Yang pertama itu jangan menginginkan yang jahat. Jangan menjadi penyembah berhala. Jangan melakukan bercanda. Jangan mencobai Tuhan. Jangan bersungguh. Nah, 5. Ini seolah kesukaran di padang gurun.
Ingat nggak Tuhan Yesus pernah dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun dari Injil Markus itu kan ada. Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam, sedang honger-hongernya, sedang lapar-laparnya. Tahu tempe juga boleh, nggak bikin naik darah. Karena itu di konten-konten itu nggak boleh makan tahu tempe tiap hari. Kenapa disuruh naik darah? Suami pulang makan tempe lama naik darah. Tahu tempe dibujak-bujak. Kasih garam kalau tempe dibujak-bujak. Kasih tepung terigu berapa? Jadi apa? Perkedel. Yang gini anak tukang masak tuh tadi saya. Anak tukang masak bisa masak. Oh, istri saya itu bingung waktu menikah sama saya. Tapi kalau masak gimana? Gampang, susah. Asal jangan seperti masak air gitu kan. Panci siapin, kompor nyalain. Mau masak ayam cemplung begitu tinggal. Ya kan apa angus loh. Ada bumbu. Apalagi sekarang gampang ada bumbu jadi. Saya sering ya, jadi cara memasak sedikit. Gampang kan mau masak apa? Ada bumbu jadinya sasetan. Ya kan kalau mau bumbu yang mentah, pergi ke pasar pecah kulit, begitu turun jembatan, sisi kiri. Ada bumbu. Mau masak apa? Kasmo bilangnya, Pak, Mas, Bu, beli bumbu kasmo. Berapa duit? 3.000. Ikan Pak. Hari-hari gampang. Mau bikin apa lagi? Kayak asam ada bisa jadi. Ikan misalnya ikan kue itu, ya kan? Ikan tawar yang diisi itu. Oh, mau masak balado. Datang lagi tuh kalau balado cabai, mau banyak nih. 2.000 cukup. Makan nggak? Tumis kan? Gampang sekali saudara. Udah balik lagi. Iya, gampang saudara. Jadi kalau ini hampir kesimpulan kalau kita mau buru-buru, nah dalam kita coba ini, bisa nggak kesimpulan selanjutnya? Ada nggak di situ? Ada tuh pasti. Karena saya punya catatan di situ aja coba dalam semuanya ini apa? Risto coba kayak Risto apa? Dalam semuanya ini udah ada tadi ya. Mana? Ada nggak? Terus ke bawah dalam semua ini kita udah hampir bukan hampir ini udah halaman terakhir. Terus lagi ke dalam semuanya ini. Oke. Saya bacakan ya di situ. Dalam semuanya ini Tuhan mempunyai rencana yang indah. Maka tadi terbesit nyanyi lagu. Rencana indah rencana menuju. Bagi bangsa Israel, yaitu apa? Tadi sudah ada apa sih judul dari perikop ya. Kalau misalnya tadi pertama adalah perikopnya ini ada Roma itu adalah keyakinan iman. Oh sedemikian rupa sih kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau nggak punya keyakinan iman kuat, bagaimana kita bisa mengatakan seperti itu? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Itu dari judul perikopnya saudara. Saya petik itu keyakinan iman. Jadi kita harus sebagai murid Tuhan Yesus harus mempunyai keyakinan iman yang kuat. Jadi kita informasi bisa dikatakan kalau Tuhan pihak kita, siapa lawan kita? Nah itu murid Yesus yang militan. Kita bilang militan artinya penuh semangat saudara. Disuruh nyebur pasti nyebur. Kan ada orang-orang yang penting apa yang dikatakan pemimpin. Oke ikut aja saudara. Nggak berpikir mau nyebur. Kita harus ambil polanya ya, tapi jangan ambil pemikirannya. Kan ada nyanyian dulu. Sekali Yesus, tetap Yesus.
Benar-benar sekali Yesus, selamanya Yesus. Mau apa kayak apa gitu? Siapa dan apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Nah, ayat-ayat yang lain dari Roma 8 itu. Kalau Allah yang kita sama lawan kita, ayat yang ke-31. Yang kedua adalah memiliki ketaatan dalam proses menuju kemenangan demi kemenangan. Ini saya bilang sesuatu yang instan tidak tahan lama. Tahan lama saudara. Contohnya apa? Bapaknya sudah merintis perusahaannya dari nol, dia merintis sampai berhasil. Ketika sudah berhasil, sudah besar usahanya, bapaknya nggak tamat SMP, tapi berhasil. Anaknya mengejar pendidikan S2, begitu diwariskan, nggak lama bangkrut. Kenapa? Nggak tahan banting, instan, terima. Padahal kapasitasnya kecil, wadahnya kecil, nggak kuat menahan beban sedemikian besar. Jadi kita di proses Allah, kita harus memiliki ketaatan, ya, ketaatan. Tadi kan kami juga kita dari mahal yang tadi ya di dalam Roma itu, jangan mencobai Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala. Tuhan itu ketika dicobai juga sama, dijawabnya dengan firman Tuhan. Musa mengingatkan bangsa Israel untuk yang tadi kita sudah baca, supaya mengingat, melakukan firman Tuhan. Apakah kita akan taat dalam proses kehidupan kita? Apakah kita akan sumur-sumur? Kalau Tuhan bilang supaya kita mengasihi musuh, wah dia kan musuh dikasih. Bisa kita kan mengatakan argumentasi, tapi kalau kita taat kepada firman Tuhan, kita taat kepada apa yang Tuhan berikan, maka ketaatan itu akan berkah bagi kita. Amin. Ada amin? Amin kan? Pak, saya namanya amin. Ya, jadi kita harus memiliki keyakinan iman yang kuat dan juga ketaatan dalam proses menuju proses. Nah, ini ayat yang terakhir yang kita, bagi saya yang banyak takut pada individu ya, ayat itu juga. Ya, ayat terakhir dulu beberapa kali tadi. Ini memang belum ada, tapi coba Kendall. Di Yakobus 1 ayat 12. Ini terakhir. Ada dua ayat terakhir ya. Yakobus 1 ayat 12. Apa ayat? Kita baca sama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila kita bertahan ujian, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijadikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus katakan, siapa yang berbahagia? Yang berbahagia adalah orang yang mengasihi Dia. Kalau mengasihi Dia, dia harus taat kepada perintahnya. Betul. Berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila tahan uji, dia akan menerima mahkota yang dijadikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi dalam kehidupannya ada kasih. Itu yang Tuhan katakan berbahagia. Memang ada orang yang coba di antara pencobaan dan ujian beda-bedakan. Kalau saya menjadi satu aja, cobaan ujian. Kalau pernah firman Tuhan mengatakan Tuhan nggak pernah mencobai. Kita dicobai oleh hawa nafsu kita. Ini kan permainan bahasa dong. Alkitab aja karena kesepakatan bisa dirubah. Ini kan terjemahan bukan asli dari yang di Israel itu yang ditulis apalah itulah. Ini kan bisa aja salah. Ya kan bisa aja salah.
seharusnya kalimat seru dibikin tanda tanya, sharing itu tanda tanya, seharusnya titik atau tanda seru gitu. Tapi ini kan memang kita terjemahan gitu. Jadi antara ujian dan cobaan ya sudah, Tuhan memang nggak pernah mencobai kita. Artinya apa? Dalam arti apa? Kok gak saya saja uji dicoba gitu. Artinya kalau orang kan ada yang niatnya jahat saudara, mencobai dengan maksud menjatuhkan, benar nggak saudara? Dicobai ini orang ini, ya kan? Tapi dengan maksud menjatuhkan, tapi Tuhan bukan. Supaya kita naik level, semakin dewasa, semakin kuat, semakin bertumbuh. Terus yang kedua ada ini, saudara, ayat 1 Korintus 5 ayat 7. Coba, ini memang menyusul ya. Ini ayat terakhir nih, saudara bisa tutup handphone sucinya ya. Silahkan jawab. Nah, ayo 2, 3. Kok 1 Korintus berapa? 1 Korintus 2 Korintus sorry. I'm sorry my love. Ya ini anak saya, makanya saya bilang I'm sorry my love. 2 bukan 1. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kan tadi saya bilang, kalau bangsa Israel yang ke Yeriko, aduh, nggak ada logika. Memang respon kita punya itu. Kita ini memang nggak ada logika, gitu kan? Kita nggak ada logika. Coba orang bilang kalau kita nggak ada logika apa? Nah, itu ada logika itu kan? Kucing dikasih coklat, aneh aja. Ya, Tuhan gak pernah gagal. Dia selalu menepati janji. Jadi waktu lagu yang tadi kita nyanyikan, ya, memang secara melihat itu, ya coba contohnya gini, yang di Airus pernah saya bawakan itu. Ketika minta Tuhan tolong anaknya yang perempuan itu yang rasukan atau apa, ada aja tuh tengah jalan, ada perempuan darah, kan jadi stop, betul nggak saudara? Ada aja gangguan. Sampai akhirnya orang-orang keluarganya bilang, udah jangan susah-susahkan dulu, anakmu sudah meninggal. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus terhadap Jairus? Ingat nggak saudara? Ya, ada percaya saja. Pada lalu membantukan dulunya percaya saja. Tapi sebelumnya nggak apa, depannya bilang apa? Jangan takut, percaya saja. Itu firman Tuhan, dia pasti jangan ngomongin itu benar. Sebenarnya kan udah mati tuh? Belum sudah. Sudah. Karena sudah mati dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan katakan percaya saja, jangan takut. Kita ikuti firman Tuhan, kita akan kita mengasihi Dia. Memang nggak ada logika, saudara. Nggak ada logika. Aneh. Orang udah mati. Coba contoh lagi kayak itu. Seorang di Inggris ada yang sakit, yang adiknya Maria itu Lazarus. Tuhan Yesus bilang nomor hidupnya apa? Dia lagi apa? Tidur. Banget orang udah mati dia bilang tidur. Pas sampai di kotanya sudah berapa hari meninggalnya? 4 hari. Udah jadi apa saudara? Jadi bangke, ya kan udah bau. Bawa tanya tuh Ibu Melia, yang udah 4 hari udah potong ya, udah jadi bau ya, nggak laku dijual. Tapi dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa menghidupkan kembali. Saudara yakin kalau Tuhan di pihak kita lebih daripada tenang. Padang gurun memang rasanya gersang. Mungkin kita mengalami kehidupan di padang gurun. Rasanya gersang, nggak ada harapan, hopeless. Tetapi dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya sekali-kali sekarang di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun masalah kita, dalam Tuhan ya kecil
Jadi kita harus tetap memiliki keyakinan iman yang kuat dan taat dalam proses untuk menuju kemenangan demi kemenangan. Amin. Nah, udah. Pertanyaan anak kita akan apa? Kita akan berdoa, saudara ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas segala firman yang kau telah berikan. Agar kami memiliki keyakinan iman yang teguh semakin kuat kepada biar yang mustahil di hadapan Engkau Tuhan. Agar kami boleh menjadi murid-murid yang ada di Tuhan. Kami Yesus tetap Yesus dan kami dapat katakan kalau Engkau di pihak kami, siapa lawan kami. Kami juga boleh memiliki ketaatan iman yang kuat di dalam Engkau memproses kami menuju kemenangan demi kemenangan, agar kami lebih daripada pemenang-pemenang. Terpujilah kiranya nama-Mu Tuhan, berkati kami sekalian. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan lagu tadi, saudara mendengarkan lagu Tuhan. Ya, yang lagu dulu. Ya udah nggak apa-apa, ini maju aja. Coba lagunya. Indah rencana-Mu Tuhan, di dalam hidupku. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Amin, saudara. Dan saat ini kita akan mengembalikan sebagian dari berkat yang telah kita terima melalui amplop-amplop persembahan. Sebelum dijalankan proyek ini, kita akan berdoa dulu, saudara. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami percaya firman yang ditaburkan pada sore hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu mengingatkan bahwa kami adalah umat pemenang Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk percaya akan firman-Mu Tuhan, bahwa kami bukan orang yang lemah Tuhan, orang yang takut akan segala sesuatu yang tidak baik menghadapi di dalam hidup kami. Tapi ajarkan kami Tuhan menjadi orang-orang yang kuat. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak PDM Hosea Indah Jaya. Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan juga berkati pelayanannya, berkati juga pekerjaannya, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan Tuhan berhasil. Tuhan juga memberkati keluarganya, anak istrinya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengembalikan sebagian dari berkat yang telah kami terima Tuhan melalui amplop-amplop persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, Tuhan balas dengan berkelimpahan Tuhan. Tuhan berkati juga orang-orang yang tidak bisa memberi tapi berdoa untuk kerajaan Tuhan. Dan uang ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Yesus, amin. Kita
keluarga yang baru datang dari Amerika ya. Selamat datang ke Robert, si Rahel, si Bani, si Eva, dan juga Tante Lili. Dan di depannya juga ada jiwa baru ya. Oh, baru datang juga ya. Kita mau sambut juga untuk yang baru ya. Mari sama-sama kita sambut semuanya. 1, 2, 3. Selamat datang kami masihmu. Selamat datang kami masihmu. Selamat datang kami teman-teman kita yang lagi datang ke Indonesia ya. Nanti pulang mungkin bisa foto-foto nih biasanya ya. Kita bersama. Saudara-saudara kan sudah kembali itu kan bersama-sama di dalam ibadah minggu depan. Kita ada perjamuan kudus ya. Dan untuk Rabu ini tanggal 30 Juli kita ada ibadah wanita, kita ada WCB ketiga. Jadi Rabu ini jam 5:30 sore kami mengundang para wanita untuk bisa bersama-sama. Nanti WCB ketiga akan dilayani oleh Ibu Pendeta Jurumima Patisia. Dan juga nanti kita akan doa juga untuk beberapa nama. Kita juga untuk dia dan teman yang lainnya. Dan hari ini kita juga mau merayakan nonton cuma di bulan Juli. Yuk mari saya undang yang berlangganan di bulan Juli. Silakan baca, saya lihat ada Bu Saria, ada Pak Rudi, ada Davina, ada Bianca, ada Gisel juga. Yuk, mungkin yang nama-namanya yang datang kembali cerita berlangganan bulan ini saya langsung maju. Mungkin kalau baru satu bangsa di bulan Juli ada keluarga Rahel di bulan Juli ada Juli ada juga. Yuk mari saya sama-sama maju ke depan. Masa berdiri kita jadikan atau teman-teman di tangan kanannya. Ini yang berulang kamu di bawah ya. Oh, berpanjang ada di tangan kanan ada Mari kita angkat tangan ya saat kita berdoa buat mereka. Mari angkat tangan. Kami berdoa dari tempat ini pada mereka yang berulang tahun. Tuhan memberkati, panjang umur, bahagia, sehat, segala berkat yang baik sudah Tuhan berikan kepada mereka. Dan Tuhan akan menambahkan hal yang baru dalam kehidupan mereka. Jadi alat kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini kami memperkatakan dalam panjang umur, di dalam keberkatan Tuhan mengalir damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat Tuhan, pengurapan dan kasih sayang Tuhan mengalir atas hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa setiap hamba-hamba Tuhan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus tubuhnya sehat, penuh keberkatan Tuhan. Kami berdoa dan Tuhan menambahkan hal yang baik. Dengan tubuh yang sehat kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala berkat Tuhan turun kepada hamba. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Saya mau kasih kesempatan untuk hamba Tuhan dari Amerika, si Rahel atau Robert, 1-2 kata boleh disampaikan kepada kami jadi berkat kepada kami atau apa. Silakan. Haleluya, puji Tuhan. Bahasa Inggris ya, terima kasih sebelumnya dan saya bersyukur Tuhan telah pimpin dalam penyertaannya sehingga kami sekeluarga bisa sampai tempat ini. Sebenarnya saya berlima
Ya, jadi saya, suami dan 2 anak saya dan adik ipar saya. Ya, tapi 2 anak saya ya sedang berjalan-jalan sama adik ipar ya. Karena mereka selalu bilang, "Mami kalau ke Indo ketemu teman lagi." Ya, sedangkan mereka mau enjoy gitu loh ya. Dan saya bersyukur, dan sebelum ke sini saya selalu mengingatkan suami saya, pada saat kita ke Indo jangan lupa gereja di mana tempat kita bertumbuh ya. Jadi kita harus berkunjung ya kan. Dan saya bersyukur melalui tempat ini, gereja ini, saya dari kecil loh diajar di tempat ini oleh gembala dan rekan-rekan semua. Makanya saya selalu menghimbau saudara tetap setia. Dan saya bersyukur kalau wajah-wajah ini masih ada yang saya kenal. Karena saudara setia, ya. Karena kita memang harus setia di dalam Tuhan. Karena selain taat, takut akan Tuhan, beriman kepada Tuhan, komunitas itu perlu. Dan komunitas yang sehat adalah di dalam gereja. Ya. Karena di Amerika ada juga orang Indonesia yang mati bunuh diri. Dan saya berkata kepada teman-teman rekan-rekan seperjuangan saya dalam gereja, karena mereka tidak punya komunitas. Ya, jadi ada masalah, mereka tidak tahu caranya menghadapinya dan kemana mereka harus hadapi. Dan bersyukur kalau kita masih punya wadah, ya, tempat kita bertumbuh bersama-sama mengenal Tuhan, diajarkan takut akan Tuhan, dan kita bisa melakukan apa menjadi kehendak Tuhan. Tadi seperti firman Tuhan, kita menjadi pemenang. Ya. Kita tidak boleh hanya menjadi pemenang, tetapi lebih dari pemenang. Karena pemenang itu cuma sekali, tetapi yang Tuhan janjikan bagi setiap kita lebih dari pemenang. Jadi setiap masalah kita menjadi pemenang. Setiap ada masalah kita menjadi pemenang. Itu yang namanya lebih dari pemenang. Dan Tuhan tidak pernah janjikan segala sesuatu itu aman dan damai, ataupun segala sesuatu itu mudah bagi setiap kita. Karena kalau diberikan seperti itu, kita menjadi anak Tuhan yang manja. Kita tidak akan memperjuangkan iman kita. Dan makanya Tuhan berkata, yang Tuhan janjikan buat setiap kita adalah penyertaannya buat setiap kita. Itu lebih penting dari apapun juga. Penyertaan itu buat setiap kita. Ya, jadi kita harus bertumbuh bersama-sama di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Amin. Dan saya bersyukur kalau saudara tetap setia di tempat ini ya. Dimanapun kita berada, kita tetap setia. Dukung gereja saudara. Ya. Dukung gembala saudara, dukung rekan-rekan saudara, supaya kita sama-sama menghadapi nanti akhir zaman, kita tetap menjadi pemenang sampai di garis akhir. Itu aja, Tuhan memberkati. Tuhan berkati, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan, dan saat ini kita mau akhir ibadah ini dengan satu pujian liku-liku sambil kita akan bacakan Mazmur 491. Haleluya. Amin. Sama-sama kita liku-liku. Saya punya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang dipercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tempatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya Ia berisai kepada tembok. Engkau tak takut terhadap kedatangan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang berbaring di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kunyatakan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih di akhir ibadah ini Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah menyertai, dan Tuhan sudah mengurapi ibadah ini. Kami berdoa dari tempat ini, setiap jemaat dan domba-domba-Mu yang hadir diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang melayani pun di dalam keberkatan Tuhan. Kami juga berdoa pada saat sore hari ini untuk hamba Bapak PDMR Osien Grajaya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan menyempurnakan tubuhnya, kesehatannya untuk melayani Tuhan, keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dan juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan rencana pernikahan dari putranya. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tak lupa kami bawa jiwa-jiwa kepunyaan Tuhan, domba-domba-Mu, mereka yang sedang di dalam sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Ibu Naomi Gio, kami berdoa buat Ibu Dahlia Simorangkit, kami juga berdoa buat Pak Acit Tuhan. Kami juga berdoa buat ibu-ibu yang sedang mengandung, Angel, Vivi, Berlina, tubuh mereka sehat, anak yang di dalam kandungan mereka sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjagai mereka, dan kami juga bawa nama-nama ini ke dalam tangan Tuhan. Pak Samuel Wiratman, Pak Santo, Pak Acit ke dalam tangan Tuhan. Juga kami bawa ke dalam tangan-Mu Pak Jong Luklim. Tuhan tolong dan Tuhan sehatkan. Ibu Tani Icu pun kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, Tuhan menjagai, melindungi, meluputkan kami dari mara bahaya, dan kami percaya kami aman tentram daripada Tuhan. Kami aman tentram dalam perlindungan. Dan kami berdoa pada sore hari ini buat jiwa-jiwa baru yang pada sore hari ini datang. Mereka di dalam keberkatan Tuhan, mereka di dalam anugerah Tuhan, juga mereka di dalam perlindungan. Kalau mereka membutuhkan doa, Tuhan tolong mereka yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami pulang melangkah berjalan dari tempat ini, kami dalam perlindungan Tuhan, dan kami mau terima berkat kasih sayang Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri, dan angkat tanganmu arahkan kepada Tuhan. Ambilkan berkat daripadanya. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini untuk tetap ada di hadapan-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan akan diberkati untuk selama-lamanya. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang daripada Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, naungan dari Roh yang Maha Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan jemput kedua kali di awalnya. Yang percaya terima berkat, katakan sama-sama. Amin. Selamat sore Tuhan Yesus.